kita dapat menyelesaikan Ramadan ini sampai tuntas nanti. Dan alhamdulillah kelihatan masih pada semangat ini. Ya, di dalam alhamdulillah tiap shot ada jamaahnya. Walaupun di luar udah nggak ada jamaah. Tapi memang begitulah Ramadan dari tahun ke tahun. Ya, ketika di awal luar biasa jamaah membludak sampai kemana? Ke mall-mall, keluar. Ya, ketika akhir-akhir Ramadan membludak juga sampai ke mana? Sampai ke stasiun, ke terminal, ke mall barangkali. Nah, masya Allah, mudah-mudahan nih kita bisa bertahan nih. Tentu bukanlah sesuatu yang mudah, yang gampang bagi kita untuk dapat bertahan sampai akhir. Sekalipun ya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan kemuliaan demi kemuliaan bagi kita yang melaksanakan ibadah di dalam bulan yang mulia ini. Tidak hanya pahala kita yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya kemudian diam kita yang dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naumu shaim ibadah katanya wasuntuhu tasbih wa amaluhu mudha'afah. Amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, selain daripada itu, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala setiap malam di dalam malam-malam kita ini memberikan 3 tawaran kepada kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Maka sekutip di dalam kitab Al-Ghunyah, ya di situ disebutkan yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin min syahri Ramadan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, ya pada setiap malam-malam kita di dalam bulan Ramadan ini dengan 3 hal hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Hal min sa'ilin fa'utihi sulah. Adakah di antara kalian yang mau meminta, kata Allah, maka aku akan berikan permintaannya. Ini tawaran Allah yang pertama kepada kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah tanya, adakah di antara kita yang mau minta nih setiap malam? Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian di dalam sholat tarawih, di akhir tarawih kita dibimbing, ya, untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah. Nanti Bilal baca doa namanya doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi kamu'addin walil sholati hafizin, dan seterusnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita jamaah tinggal mengaminkan. Apalagi yang mengaminkan hadir di sini bukan hanya 1-2 orang. Ada 40 orang ini. Lebih daripada 40 orang yang Rasulullah SAW sabdakan bahwa tidaklah berkumpul umatku 40 orang minimal atau lebih. Maka yakin di situ ada waliun min auliyaillah. Ada seseorang yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kemudian dia mengucapkan amin, doanya aminnya itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka kita nggak tahu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin bisa jadi yang duduk paling belakang sana, atau mungkin yang duduk paling depan, atau yang duduk di tengah, kita nggak tahu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang jelas kita berhusnuzan bahwa semua ini yang hadir ada di antara kita, mereka punya kedudukan yang berbeda-beda, dan ada di antara mereka mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kamilin kita baca nanti. Kemudian setelah witir juga baca doa. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya Allah.
Doa itu ditutup dengan kalimat kuatan min taksirona ya Allah. Sempurnakan kekurangan kami ya Allah. Ini kita minta kepada Allah. Kekurangan kita dalam ibadah, kekurangan kita dalam syukur, kekurangan kita di dalam sabar, kekurangan kita dalam khusyuk dan lain sebagainya. Dari takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta di waktu, di bulan yang mulia ini, agar Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kekurangan kita. Wa tammim taksirona ya Allah. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama Allah menyeru kepada kita, ada nggak yang mau minta kata Allah? Maka dari itu di setiap malam-malam kita, jangan kemudian kita lewatkan begitu saja tanpa adanya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena semakin kita meminta kepada Allah, kita bilang Allah makin suka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semakin kita meminta kepada Allah, Allah makin cinta. Berbeda halnya dengan manusia. Ketika satu kali kita minta dikasih, dua kali dikasih juga, cuma agak lambat dikit. Tiga kali udah mulai cemberut, ya sudah mulai cemberut. Ini manusia, tapi Allah tidak. Ud'uni kata Allah, istajib lakum, minta supaya saya minta. Apapun yang menjadi hajat dan niat kita minta. Mumpung nih kita berada dalam bulan Ramadan, Syahrul Ijabah, bulan mustajab, bulan yang kalau kita berdoa yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, wahal minta ibin fa'atubu ilaihi, kata Allah. Adakah di antara kalian ini yang mau bertobat kepadaku? Fa'atubu ilaihi, maka aku akan terima tobatnya. Ada nggak di antara kita yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ramadan, saatnya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah dari segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Artinya kita berjanji untuk tidak mengulangi semua perbuatan-perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Dan kita menyesali akan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika taubat kita diterima oleh Allah, maka Nabi katakan at-taib minadz dzambi kaman la dzambala, bahwa orang yang bertobat dari dosa maka seperti orang yang sudah tidak punya dosa lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, bahwa Allah menyeru kepada kita di setiap malam-malam Ramadan kita ini. Apa kata Allah? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah di antara kalian yang mau memohon ampun kepadaku? Fa'aghfirullah, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Adakah yang mau minta ampun kepadaku, kata Allah? Maka ya, di setiap malam-malam kita jangan lupa kita beristighfar kepada Allah. Wabil khusus ketika kita malam bangun, kita sempatkan untuk tahajud, sempatkan untuk kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang datangnya waktu subuh pada waktu sahur, di mana hamba-hamba Allah yang soleh itu wabil asharihum yastaghfirun. Pada saat waktu sahur itu mereka bangun, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia, kita meyakini bahwa an-nus'an tinsan makhlul khata' wan nisyan. Kita ini manusia tempatnya salah dan lupa. Kita yakini bahwa begitu banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan datangnya Ramadan kita memohon ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita, siapapun kita dan seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, maka yakin bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la saghirata ma'al istighfar, la istimrar wala kabirata ma'al istighfar, kata Nabi.
bahwa tidak ada yang namanya dosa kecil kalau kemudian dosa itu dilakukan secara kontinu. Yang kecil itu akan berubah menjadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau kemudian ya terus kita iringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, kita mau beristighfar kepada Allah, maka yakinlah bahwa segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antara kita mungkin banyak punya ada yang mempunyai problem dalam rumah tangga, problem dalam kesehatan, problem dalam usaha dan lain sebagainya. Maka ketahuilah solusi dari segala problem itu, problematika kehidupan kita adalah tidak lain dan tidak bukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup sampai di situ, bahwa siapa yang terus mengistiqomahkan istighfar kepada Allah, kata Nabi, ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kehadiran Ramadan ini betul-betul dapat membersihkan zahir dan batin kita, dapat mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan dapat mengangkat harkat dan martabat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah kita di dalam bulan yang mulia ini hingga tuntas, hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.